Selamat datang teman-teman di podcast BMFT Unsika periode 2021. Ini adalah podcast pertama di YouTube BMFT Unsika. Di episode pertama kali ini kita kedatangan pembicara-pembicara yang udah pasti kalian kenal, yaitu Kang Reza dan Kang Dwi. Gimana kabarnya Kang Reza, Kang Dwi? Alhamdulillah baik Kang Agung. Alhamdulillah sehat dan baik Kang Agung. Di podcast kali ini kita tidak memakai masker karena kita sudah divaksin, alhamdulillah. Kang Reza juga divaksin, Kang Dwi sudah divaksin, dan saya juga sudah divaksin. Bicara tentang vaksin, bicara tentang COVID, bicara tentang perkuliahan online. Menurut Kang Reza nih sama Kang Dwi, perkuliahan online ini efektif nggak sih selama kita kuliah? Enggak Kang Bakur. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia Akbar, bisa dipanggil Bakur. Itu panggilan untuk kawan-kawan saya yang terdekat, terutama pengurus saya, ataupun ketika kawan-kawan nanti bertemu dengan saya, tidak usah sungkan ataupun yang lainnya, tidak perlu formal pula memanggil saya ketua umum ataupun yang lainnya, panggil aja Bakur. Ataupun yang pada umumnya ketika memang berbicara budaya itu Kakang Teteh, seperti itu. Itu sedikit pengenalan dari saya. Dan untuk tadi berbicara perkuliahan online, menurut saya sampai hari ini tidak ada yang efektif, karena ditinjau dari sisi akademisi itu ada beberapa undang-undang yang memang mengatakan bahwasannya ketika kita melakukan sebuah perkuliahan itu harus mempunyai standar kompetensi lulusan sebenarnya. Contoh salah satunya adalah dasarnya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 5. Itu terkait standar kompetensi lulusan yang memang nanti pada akhirnya itu bisa ditinjau terkait hal-hal yang memang seharusnya mahasiswa miliki ketika lulus dari Unsika. Namun nyatanya hingga hari ini pun terkait fasilitas ataupun di luar dari pembelajaran yang efektif seperti hari ini, ataupun di luar efektifnya kita dalam pembelajaran, itu sangat nonsens banget. Tidak ada menurut saya, karena lagi-lagi dosen-dosen ataupun pengajar yang lainnya, mohon maaf, bisa saya bilang hanya menggugurkan kewajiban seperti itu. Tidak ada yang memang benar-benar bisa kita tangkap ataupun dalam implementasi atau praktiknya harus seperti apa. Jadi kita selalu ngambang ketika pembelajaran secara online seperti itu. Tapi menurut saya Kang Bakur, bukannya dari mahasiswanya sendiri itu bisa beradaptasi dengan keadaan FT Unsika yang belum mumpuni gitu. Kira-kira teman-teman kayak gitu masih ada nggak, atau udah pasti saklek semua teman-teman FT Unsika tuh nggak bakal bisa mendapatkan keefektifan dalam perkuliahan online ini? Kalau tadi berbicara sudut pandang saya saja secara pribadi, namun secara menyeluruh saya belum mengidentifikasi secara langsung di lapangan. Namun karena memang mempunyai plus minusnya masing-masing, ya lagi-lagi mahasiswa itu mempunyai sisi yang memang seharusnya mereka bisa adaptif seperti itu Kang Agung, yang dimana mereka tahu memposisikan diri seperti apa dan dalam lingkungannya itu harus seperti apa, seperti itu. Mungkin dari Kang Reja. Oke, sebelumnya perkenalan, saya Reja Holepi, biasa dipanggil Kang Reja ya. Sedikit menanggapi dan juga menambahkan yang mengenai keefektifan dalam kuliah online ini, sebenarnya kita tuh namanya pandemi seperti ini memang kita dituntut untuk adaptif dalam segala hal. Namun tetap berbeda rasanya ketika kita kuliah offline langsung gitu. Dari segi pembelajaran dan juga segi feel yang kita dapatkan ketika kita menangkap sebuah hal yang visual saat dosen memberikan pembelajaran, offline maupun online itu sangat berbeda. Istilahnya otak itu kalau yang saya baca ya di artikel tuh ada, otak tuh lebih bekerja 2 kali gitu Kang Agung, karena dia menangkap dan mencari dulu nih di layar dan juga baru bisa menerjemahkannya di otak. Ketika berbeda dengan ketika kuliah offline langsung, dia langsung gitu ada objeknya, tidak usah menerjemahkan lagi, langsung visual gitu. Jadi kalau dari segi keefektifan, menurut saya tetap keefektifannya kuliah offline gitu. Oke, dalam urusan keefektivitasan ya, itu nggak efektif secara perkuliahan online. Tapi dari sisi mahasiswa itu kayak senang gitu kalau orang kuliah offline dibanding kuliah offline-nya nih, lebih suka di kuliah online karena kita bisa dengerin materi dengan sambil tiduran. Kadang juga ada dosen yang nggak perlu on cam dan hanya off cam saja dan sambil mendengarkan. Sedangkan kalau kita kuliah offline, kita butuh effort untuk ke kampus dan kita juga perlu duduk dan sambil mendengarkan, nggak bisa main HP segala macam gitu loh. Kayak kadang mahasiswa lebih suka di online, walaupun di efektifnya ini jelas tidak efektif kalau kita lihat kuliah online.
Gimana menurut Kang Reja nih sama Kang Dwi? Apakah Kang Reja sama Kang Dwi juga termasuk hal seperti itu kan? Kita nggak tahu. Sebenarnya tergantung mahasiswanya juga ya. Kalau kita berpikir itu adalah sebuah peluang, sebenarnya kuliah online ini peluang yang besar untuk mahasiswa. Karena apa? Karena dia bisa lagi mengulik hobinya. Dia punya hobi ini, dia bisa lebih memperdalam karena emang tidak ada kegiatan yang sibuk di luar. Namun lagi-lagi gitu, ketika mahasiswa tersebut memilih menjadi kaum yang tidak produktif atau kaum rebahan gitu kan, itu menjadi hal yang sia-sia aja gitu kan, hal-hal yang sama aja gitu sih. Kalau menurut saya ya pada akhirnya ketika melihat kondisi seperti ini atau fenomena yang terjadi hari ini, sebenarnya saya lebih sepakat kepada kedua hal sih. Dalam artian dua hal ini offline online yang mana bisa dilaksanakan secara hybrid. Contoh, ketika kita offline itu ada tekanan atau pressure yang diberikan. Kita ambil beberapa sampling, misalkan dalam teman sekelas nih kita nyontek satu sama lain, lu pelit kayak gitu. Biasanya kan gitu dalam kondisi ketika offline. Tapi ketika online kita hanya chat WhatsApp, gimana udah belum? Kita bisa pura-pura ternyata kita udah selesai, padahal mah deadline-nya masih lama. Karena kayak gitu. Terus kalau menurut saya online ini pun memang saya sedikit cenderung yang dimana cenderung sepakat karena memang bisa menikmati self healing sebenarnya atau self love pada diri sendiri. Jadi bisa menikmati ataupun bisa memperkenalkan dirinya kembali itu seperti apa sebelum nanti akan melakukan dalam dunia pekerjaan ataupun ketika nanti pembelajaran dilaksanakan secara offline lagi. Jadi mereka mengetahui siapa sih diri gue pribadi diri saya pribadi itu seperti apa. Jadi mereka lebih mengenal tentang dirinya sendiri seperti itu sebelum memahami orang lain. Dan lagi-lagi juga kuliah offline di FT masih belum siap secara tentang fasilitas segala macam, dan mungkin teman-teman mahasiswa yang menolak secara offline pun juga begitu karena dia nggak ada tempat, terus dan lebih nyaman secara online, lebih nyaman di rumah segala macam. Gimana menurut Kang Dwi sama Kang Reja? Setuju nggak sama pendapat saya? Kalau saya sepakat sebenarnya ketika meninjau tadi seperti tadi. Namun lagi-lagi yang harus diperhatikan ketika online ini benar ada mahasiswa yang memang cenderung tidak ingin mengisi karena memang mengetahui kondisi hari ini itu seperti apa. Contoh fasilitas yang memang belum mumpuni, apalagi berbicara gedung sangat jauh, mutlak. Mau kelas di mana kita ya? mutlak gak ada. Itu satu terkait fasilitas, dan yang kedua sudah menjadi kebiasaan sebenarnya behavior. Karena apa? Karena ketika kita melakukan masa transisi itu akan lagi kita mengadaptasi lagi diri kita seperti apa. Namun pada akhirnya kita menginternalisasikan hal itu dalam diri kita. Pada akhirnya kita nyaman dalam lingkungan tersebut. Seperti itu. Jadi butuh adaptasi lagi ketika ingin melakukan sebuah pembelajaran secara offline. Entah dibuat termin atau tahap bertahap atau seperti apa, itu berbicara teknisnya lah. Namun lagi-lagi kalau saya ambil sampling lagi ataupun contoh, hari ini tuh cenderung takut karena memang COVID-19 ini nyata ya, hingga hari ini belum selesai, kurang lebih sudah 2 tahun COVID-19 ini berlangsung. Berangkat dari sana mungkin adanya ketakutan karena kan dari sisi psikologis, mental ataupun yang lainnya sangat mempengaruhi sekali. Ketika contoh kita hari ini podcast nih, ternyata dalam satu podcast ini ada yang pulang. Bentar, saya pulang dulu. Kenapa? Kok tiba-tiba pulang? Saya kena COVID positif. Kan serem juga. Iya, coba aja kalau dalam pembelajaran kan jadi shock terapi juga sebenarnya. Jadi pada waduh. Gitu. Mungkin lebih cenderung kepada hal tersebut sih karena memang hal ini nyata. Walaupun kita berbicara virus, partikelnya sangat kecil seperti itu. Ya, gimana ya? Saya juga merasa dengan fasilitas FT yang sekarang kayak mau kuliah di mana kita gitu. Kalau bicara tentang fasilitas dan mumpuni ya lebih baik online aja. Toh sama saja dengan fasilitas yang ada, dan online ya apa bedanya? Nggak sama gitu, tinggal bisa dibandingkan. Maksudnya gimana ya? Sama aja mau online atau offline, kita mau masuk, kita mau kuliah di mana pun bingung gitu. Karena memang pada akhirnya menurut saya kalau kita ambil secara garis lurus ataupun lihat kondisi hari ini, sebenarnya Unsika khususnya Fakultas Teknik belum siap sama sekali. Karena walaupun sudah ada surat edaran terkait perkuliahan offline ataupun praktikum offline,
Tapi hingga pada akhirnya kita lihat hari ini tidak ada prepare atau persiapan yang memang menyambut euforia tersebut. Setidaknya ketika memang ada pembelajaran yang akan dilaksanakan secara offline ataupun semi atau hybrid lah ya, itu seharusnya ada euforia tersendiri, dalam artian ada wastafel ataupun hand sanitizer ataupun yang lainnya. Dan pun pembagian kelas sampai hari ini tidak ada kejelasan dari pihak terkait lah. Jadi terlalu memaksakan ya Kang. Ya, makanya jangan maksa-maksa kalau belum bisa. Di perkuliahan offline pun mungkin teman-teman yang pas lagi online ngekos dan mulai nggak ngekos, jadi mikirin biaya lagi dengan keadaan yang sekarang. Dan harus ngekos lagi kan. Dan lagi-lagi pas di link kemarin pun ada pernyataan untuk tidak boleh keluar Karawang selama perkuliahan. Nah itu lagi dan jadi bahan pembicaraan teman-teman saya kalau kita kuliah offline lagi dan kita nggak boleh keluar Karawang, terus kita harus ngekos gitu. Dan sedangkan keadaan orang tua mereka yang lagi sedang turun-turunnya perekonomiannya kan jadi terlalu memaksakan. Mungkin itu juga salah satu teman-teman nggak ikut ngisi kuesionernya. Jadi gimana ya? Apakah kita nggak akan bisa kuliah offline, Kang Dwi? Kalau pandangan saya bisa sebenarnya, namun lagi-lagi harus ada herd immunity. Dalam artian vaksinasi ini harus benar-benar secara universal atau secara menyeluruh, harus masif dalam vaksinasinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait prepare-nya terlebih dahulu sebenarnya, terutama dari Unsikanya. Sebenarnya udah siap belum sih? Kalau kita lihat kampus-kampus luar itu sebenarnya udah beberapa kampus mengadakan praktikum lah seminimal mungkin itu secara offline. Karena memang berbicara kompetensi kalian itu harus memang secara empiris atau secara pengalaman harus ada. Mereka butuh jam terbang, tidak bisa ngayal. Itulah karena memang kita belum ada kesiapan ke arah sana, ya memang pada akhirnya kita hanya bisa mengawang. Dan pada akhirnya hari ini kita diberikan sebuah konsep yang memang masih sifatnya abu-abu atau tidak bisa didefinisikan. Dan yang terakhir menurut saya hari ini bukan banyak ya, saya belum sampling juga, saya pribadi pun menjadi seorang yang fatalis sebenarnya. Ya udah terima aja dengan keadaan hari ini, karena memang pada akhirnya COVID ini nyata dan ya udah mau nggak mau. Tapi setidaknya seharusnya ada ikhtiar ataupun usaha yang dilakukan. Nah berangkat dari sana, dari fakultasnya dulu ataupun universitas saya seharusnya bisa menyediakan vaksin lagi seperti kemarin ataupun yang lainnya dikhususkan untuk mahasiswa Unsika dulu. Karena ada 16.000 mahasiswa Unsika. Kalau kita spesifikkan mahasiswa FT ada 3.000. Sebenarnya mungkin 3.000 mahasiswa FT ini sudah divaksin seperti itu. Jadi nanti kedepannya ini mahasiswa FT bisa tahu nih keuntungan ataupun kekurangan dari vaksin ini seperti itu. Karena memang pada akhirnya kita akan melihat peluang ataupun ancaman yang akan terjadi. Kalau ada yang bilang ini chip Bill Gates, menurut saya enggak banget sih. Enggak banget lah. Karena hingga hari ini saya ketika sebelum vaksin masih dimintain fotokopi KTP. Fotokopi KTP. Kalau kita berbicara chip teknologinya udah jauh, ya itu sangat tidak logik menurut saya. Lagi-lagi Kang Agung, strategi itu perlu Kang Agung. Kalau kita lihat di mall saja itu udah mulai rame Kang Agung, mulai rame. Dan juga di beberapa daerah tuh SD, SMP ataupun SMA tuh sudah mulai ada adaptasinya lah dengan era yang sekarang gitu. Bahwasanya PPKM pun levelnya sudah menurun gitu. Harus ada strategi. Masa kita setingkat perguruan tinggi ini kalah gitu dengan tingkat-tingkat SMA, SMP. Lagi-lagi kita harus berani untuk melakukan sebuah strategi di mana untuk mempersiapkan perkuliahan offline gitu. Baik lagi kalau dari segi mahasiswa ya, kalau saya kan pernah merasakan gitu, offline maupun online gitu kan. Dari segi mungkin tingkat kedisiplinan emang lebih nyaman tuh online gitu. Lebih nyaman online gitu. Mager. Karena bisa kita mager, UTS pun ya nggak terlalu ketat gitu kan. Nggak perlu mandi. Perlu mandi. Cocok. Nah, jadi kadang kalau bisa bilang seru, jelas seruan offline. Lebih jelas seruan offline. Parah. Karena gini sih, kalau misalkan kuliah online itu yang jauh makin jauh, yang dekat makin dekat gitu. Karena kalau kuliah online seperti saya ini sama Kang Bakur nih kan, karena sekelas juga gitu. Terus juga satu organisasi.
Makanya kalau misalnya ada perkuliahan atau apa tuh masih bisa deket gitu. Iya. Sedangkan saya dengan teman-teman saya yang lain ya makin jauh aja gitu karena Makin jauh nggak aja. ada kegiatan yang bisa mempersatukan kita gitu. Jadi kayak kadang ngechat tuh karena UTS aja gitu atau UAS aja. Intensitas. Di perkuliahan offline kemarin kan di kuesionernya pun jelas untuk mahasiswa 2018 dan 2019. Kenapa gitu ya kalau kita pikirkan kenapa harus angkatan 2018 dan 2019? Kenapa nggak kita kasih ke teman-teman mahasiswa baru yang belum pernah ngerasakan kuliah offline, serunya kuliah di Unsika yang sangat bagus ini gitu loh. Apakah karena mungkin padahal kalau kita lihat dengan keadaan kita, maksudnya yang kita udah mahasiswa tingkat akhir, udah jarang praktikum gitu kan, udah kuliahnya udah kuliah yang nggak terlalu, maksudnya nggak bisa dibilang santai juga, tapi kan maksudnya lebih, menurut saya lebih ke mahasiswa baru dulu yang buat masuk kuliah offline. Dan untuk kita kan paling sudah fokus ke tugas akhir segala macam, itu kan nggak perlu, kayaknya nggak terlalu intensitas tinggi untuk melakukan perkuliahan offline. Kalau menurut saya ada ketakutan sih. Menurut saya, kalau saya tinjau secara objektif, ya sarana dan prasarana sih. Itu poin utama yang menurut saya. Karena memang hari ini berbicara perguruan tinggi, apalagi hari ini sudah BLU, Badan Layanan Umum, seharusnya Unsika. Kenapa sih? Bukan kenapa sih, harusnya Unsika bisa maju, bukan maju ke depan pancong, tapi maju dalam segi infrastruktur, ataupun akademisnya, ataupun organisasinya. Intinya dari seluruh variabel ini seharusnya saling bersinergi. Betul. Seperti itu. Karena hal ini yang memang menjadi momok sebenarnya ketika memang tidak ada angkatan bawah ataupun yang lainnya itu tidak diikutsertakan ketika pengisian kuesioner. Kan jadi sebuah hal yang aneh sebenarnya. Kenapa sih? Kenapa mereka nggak boleh mengisi? Sedangkan mereka mungkin saja sudah banyak yang vaksin ataupun yang lainnya, tapi entah punya pertimbangan yang lain, karena itu kan kebijakan dari rektorat sebenarnya ya Bu. Iya gitu Kang Dwi, ke Kang Reja. Jadi kalau menurut saya dengan apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa baru seperti membayar IP dan membayar UKT, seharusnya mereka lah yang harus didahulukan untuk merasakan rasanya kuliah offline. Maksud saya, kenapa harus kita aja? Kita kan sudah merasakan kuliah offline gitu kan, dan kita nggak terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang harus, maksudnya udah emang sih semester kita ini semester berat, cuma seperti menurut saya itu lebih kita dahulin untuk mahasiswa-mahasiswa baru, kita kasih hak mereka. Kita kan sudah pernah lah merasakan, kita kan nggak pernah tahu rasanya, mereka nggak pernah tahu rasanya kuliah offline, baru masuk pun sudah online, lulus aja online. Kasihan gitu loh, kasihlah mereka kesempatan. Malah kalau angkatan kita nih yang udah semester akhir nih malah dilema gitu. Ini mending online aja atau offline aja tuh. Itu. Karena kalau dengar cerita manis dari kakak tingkat itu ya mempersiapkan skripsi ataupun apa tuh ya online tuh lebih memudahkan gitu. Iya. Saya sepakat online. Karena ya itu pun harus dipertimbangkan sebenarnya, terutama oleh pihak rektorat. Kita harus kuliah di mana, kita pembayaran paling besar, pembayaran baik IP atau UKT kita paling besar, terbesar kedua setelah FKIP. Karena kita hari ini 5 prodi. Industri, mesin ada 2, S1 D3. Elektro, kimia dan lingkungan. Next ada rekayasa industri, ada sipil, arsitektur ataupun yang lainnya, makin banyak lagi. Namun lagi-lagi fasilitas hari ini, terutama gedung aja, ada tulisan gedung Fakultas Teknik, itu kayaknya anak-anak teknik udah senang banget. Cuman lagi-lagi tidak bisa direalisasikan. Entah. Belum kali ya. Oh belum. Oke, ditunggu secepatnya sebelum saya lulus. Mungkin kalau buat FYI aja buat teman-teman mahasiswa baru, dulu tuh selama offline kita kuliahnya nggak di FC, kita kuliahnya di gedung open. Seharusnya tuh namanya tulisannya Fakultas Teknik, gedung open tuh. Tapi sekarang malah jadi gedung rektorat. Dan jadi bingung kita mau kuliah di mana.
sedih banget sebenarnya jadi mahasiswa. Save Unsika berarti masih perlu. Hingga akhirnya polemik ini menjadi sebuah hal yang memang tidak akan terselesaikan ketika memang terkait realisasinya ataupun implementasinya atau dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan konsep ataupun idea yang sudah diberikan. Dan itu selalu jadi masalah untuk mahasiswa sendiri. Iya. Betul. Dan waktu offline pun maaf aja, kita kuliah offline pun udah numpang di gedung open, fasilitas di open pun sangat kurang. Mungkin sekarang bisa dibandingin oke lah open, karena yang isi kan bukan mahasiswa. Iya, padahal itu uang dari teman-teman mahasiswa. Mahasiswa sendiri belum ngerasain secara menyeluruh, terutama teknik. Iya, karena memang pada akhirnya mahasiswa hanya menuntut haknya karena kewajibannya sudah dipenuhi, seperti itu. Tidak lebih dari hak. Kita kaum eksak, kaum realistis aja lah. Ya memang kebutuhan kita ini ya udah, tolonglah dipenuhi. Karena memang hingga hari ini terkait kebutuhan ataupun hak kita belum banyak yang terpenuhi. Contoh seperti alat-alat praktikum ataupun gedung pembelajaran ataupun yang lainnya masih banyak. Namun dari segi administratif ataupun pembayaran, wah sangat riuh. Standar riuh. Tapi mungkin sedang lagi diproses kali ya, mungkin untuk mahasiswa FT progresnya untuk menjadikan lebih baik lagi untuk sekarang. Saya juga melihat untuk akhir-akhir ini ada banyak kemajuan di mahasiswa FT ini terkait, walaupun ada tapi nggak terlalu berfungsi banget, contohnya e-kampus gitu kan, malah mempersulit mahasiswa jadinya. Absen 2 kali. Padahal di linknya Ada yang kayak saya pernah dengar juga kayak mahasiswa yang ngisi KRS tuh nggak sekali, berkali-kali, dan lagi-lagi itu sangat menyulitkan mahasiswa. harus ada Nop di sini. Dia tahu semua permasalahan. Nah, geraknya mau bagus sebenarnya dari Satker ke BLU ataupun yang lainnya. Namun kalau kita tinjau lagi ke rumah ataupun internal, itu seharusnya yang di clearing dulu ataupun yang diselesaikan. Seharusnya seperti itu sebelum kita keluar ataupun melakukan sesuatu yang memang bisa memblow up segala sesuatunya ataupun men-show up dari prestasi ataupun yang lainnya. Cuman tinjau lagi fasilitas kita seperti apa. Karena memang hingga hari ini kita doang satu-satunya fakultas mungkin masih mungkin, saya nggak tahu fakultas lain karena saya fokusnya di teknik, itu yang tidak punya gedung sendiri. Sedangkan fakultas-fakultas baru seperti FISIP ataupun yang lainnya itu sudah punya. Jadi saya miris aja fakultas tertua, ya nggak tua-tua banget sih ya, tapi mahasiswanya terbanyak kedua, masa tidak dipertimbangkan. Cukup berprestasi juga ya. Sangat banyak. Padahal fasilitasnya kurang, tapi cukup berprestasi. Gimana kalau bisa fasilitasnya bagus juga disetarakan dengan fakultas-fakultas lain? Makin banyak sih. Itu lebih fair dan aware sebenarnya.